Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hanif Pratama dari Prodi Ilmu Komputer 2020 dengan NPM 2017 051040. Di sini saya akan membahas tentang tugas satu pengantar organisasi komputer. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada jelaskan perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer, yang kedua konsep stored program, yang ketiga itu struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan juga perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Yang keempat itu menjelaskan apa itu instruction set, arsitektur, kemudian mikroarsitektur dan sistem desain. Nah, lanjut yang pertama, sini kita akan membahas tentang menjelaskan perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur komputer ialah mempelajari tentang komponen sistem komputer yang berhubungan dengan pemrograman. Dalam artian itu ada set instruksi, ada aritmatika, teknik alamat, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturnya. Jadi, organisasi komputer dan juga arsitektur komputer ini saling terhubung. Nah, contohnya dari organisasi komputer itu ada teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan juga sinyal kontrol. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk yang ini adalah, organisasi komputer, yaitu perbedaan lainnya, seperti bagian yang berhubungan erat dengan unit-unit operasional komputer. Contohnya itu yang seperti tadi ada teknologi hardware, perangkat kelas, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk arsitektur komputer sendiri ialah atribut-atribut sistem komputer yang berkaitan dengan seorang programmer. Contohnya itu yang seperti tadi ada set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengalamatan, dan juga mekanisme input dan output. Ini adalah contoh daripada arsitektur komputer, dan ini adalah salah satu bentuk teknologi hardware itu diimplementasi ke dalam graphic processing unit dari NVIDIA yaitu GeForce RTX dengan teknologi yaitu seperti ray tracing dan juga DLSS. Lanjut ke 2, yaitu konsep stored program. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Konsep ini sendiri adalah sebuah program atau kumpulan instruksi yang disimpan di suatu tempat atau memori. Kemudian instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Nah, sasarannya yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program untuk disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Yang ketiga itu adalah struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaan dengan arsitektur Harvard. Nah, untuk perbedaannya sendiri itu yang pertama, di dalam arsitektur von Neumann kita bisa melihat bahwa RAM dan ROM itu dipetakan dalam satu peta. Dan juga input dan juga output device itu, dilakukan dengan secara terpisah, input di sini dan output di sini. Dan ini adalah contoh gambar dari salah satu penerapan arsitektur von Neumann. Yang kedua itu untuk arsitektur Harvard, di sini bisa dilihat untuk memorinya ini kita bisa melihat terpisah ya antara instruksi memori dan juga data memori. Sedangkan untuk input dan output itu tidak dapat dibedakan. Jadi dia terhubung gitu. Dan ini adalah salah satu penerapan dari arsitektur Harvard. Nah, lanjut untuk kelebihannya arsitektur von Neumann, di sini dijelaskan bahwa fleksibilitas pengalaman program dan data. Sudah itu yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga itu, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahannya ini yang pertama,
Data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses program data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak dapat melakukan overlapping. Yang kedua, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock PI atau clock per instruction itu relatif lebih banyak. Bisa lihat dari sini, nah kelebihan yang lain itu dari arsitektur von Neumann bisa dilihat di sini input dan kan input sama output-nya terpisah. Jadi jika ada salah satu pin masuk, dia akan langsung terdeteksi bahwa itu sebagai input. Nah, namun kelemahannya itu bisa kita lihat untuk menempatkan RAM dan ROM dalam satu peta, itu salah satu kelemahannya. Lanjut. Nah, untuk lanjut ke yang kedua tuh model arsitektur Harvard. Bandwidth program tidak harus sama dengan bandwidth data. Instruksi dapat dilakukan lebih singkat dan cepat. Yang ketiga, memori program dan data itu terpisah. Opcode dan operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Kelemahannya itu tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM dan juga tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada pada RAM. Nah, kalau di arsitektur Harvard sendiri bisa kita lihat input sama output-nya ini tidak dapat dibedakan. Jadi jika kalian ingin menginput sesuatu ke dalam arsitektur ini, kalian harus membeli atau memasang peripheral khusus agar bisa mendeteksi input atau output-nya gitu. Lanjut, yang keempat, jelaskan instruction set arsitektur, mikroarsitektur, dan sistem desain. Di sini ISA atau Instruction Set Architecture itu adalah sebuah spesifikasi dari kumpulan semua kode biner atau opcode yang diimplementasikan dalam bentuk aslinya atau native form dalam sebuah desain prosesor tertentu. Kumpulan opcode tersebut umumnya disebut sebagai bahasa mesin atau machine language untuk ISA yang bersangkutan. Yang kedua, mikroarsitektur adalah implementasi perangkat kelas dari sebuah ISA atau Instruction Set Architecture. Untuk sistem desain sendiri adalah proses mendefinisikan arsitektur, desain produk, modul antarmuka, dan data untuk sistem yang berguna memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Demikian tugas 1 POK dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.